فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwan fillah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah adalah satu golongan yang menempuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Sunnah wal Jamaah, kali ini kita akan baca keterangan penulis tentang makna dari jamaah dengan judul bab baru. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, halaman ke-13. Limada summu al-jama'ata? Mengapa mereka dinamai al-jamaah? Nah, penama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membaca lebih jauh keterangan dari penulis, kapan pertama kali penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, kapan pertama kali penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah penamaan ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah penamaan ini sudah ada di zaman para sahabat? Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, hafizahullah ta'ala, seorang murid dari Syekh Albani, dia menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah firqah. Maksudnya bukan firqah, bukan satu komunitas yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Bahkan mereka adalah jamaah kaum muslimin. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya jamaah tabligh adalah firqah, sufi adalah firqah, syiah adalah firqah, ikhwanul muslimun adalah firqah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu di antara sekian banyak firqah. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu ta'ala menyangkal bahwasanya tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah firqah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagian daripada jamaah kaum muslim. Firqah-firqah ini yang memisahkan diri. Firqah-firqah ini yang memisahkan diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penamaan ini sudah ada. Nah, di abad kedua dari generasi ini, buku-buku sunnah di era tersebut sudah menyinggung Ahlus Sunnah. Seperti disebut oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Sebelum itu lagi disinggung oleh guru dari Imam Al-Barbahari seperti Imam Ahmad. Yang pertama kali muncul istilah ini Ahlus Sunnah untuk membedakan diri dari Ahlul Bid'ah. Tujuannya ini. Istilah ini belum pernah ada di zaman sahabat, belum pernah terdengar Ahlus Sunnah.
Karena di zaman itu hanya memiliki satu julukan, Muslim, Islam. Maka pertama kali muncul fitnah Khawarij. Fitnah Khawarij. Di zaman Utsman bin Affan. Mereka kudeta. Mereka melengsarkan kepemimpinan Khalifah Utsman. Bahkan dengan cara dibunuh. Sampai saat ini firqah tersebut masih ada. Muncul firqah berikutnya di zaman Ali bin Abi Thalib, fitnah Syiah Rafidhah. Muncul fitnah berikutnya, fitnah Al-Qadariyah. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami Abdullah bin Umar bin Khattab. Muncul fitnah berikutnya Al-Qadariyah. Muncul fitnah berikutnya lagi Al-Irja dan seterusnya, Al-Murji'ah. Tersisakan kaum muslimin dengan jamaah mereka. Namun untuk membedakan di antara sekian banyak firqah yang mulai bermunculan satu demi satu sampai pada jumlah yang ditentukan oleh Nabi SAW 73, agar tetap terkenal bahwasanya mereka adalah kelompok yang masih konsistensi di atas sunnah Rasulullah SAW, dijuluki bahwasanya mereka adalah ahli sunnah, bukan ahlu bid'ah dengan macam ragam nama dan amalannya. Ahlu sunnah tetap konsisten di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini sekilas tentang kapan pertama kali keluar muncul julukan ahlu sunnah. Adapun judul bab ini, beliau akan menyinggung tentang satu kata terakhir dari julukan ahlu sunnah wal jamaah, tepatnya al-jamaah. Kenapa mereka dijuluki dengan al-jamaah? Summu jama'atan lijtima'ihim 'alal haq. Mereka dinamai dengan jamaah dikarenakan mereka berkumpul di atas al-haq. Jangan menyendiri. Kata Nabi SAW, "Asy-syaitanu ma'al wahid wa ma'al itsnaini ab'ad." Syaitan bersama orang tunggal. Dan syaitan semakin jauh apabila orang tersebut menjadi ganda. Ya, mari kita maaf. Dan ini kita rasakan. Coba kalau tinggal sendiri, tanpa ikhwah, tanpa saudara, tanpa jamaah, syaitan sangat mudah untuk menggoda. Namun terlihat kalau berjamaah. Dan yang maksud dengan jamaah di sini jamaah kaum muslimin. Nah, mereka dijuluki dengan jamaah karena mereka berkumpul di atas al-haq. Ini ciri khas mereka, al-haq. Bukan cuma sekadar perkumpulan. Di sana banyak perkumpulan, namun perkumpulan bukan di atas al-haq, bukan jamaah namanya. Ada yang perkumpulan karena satu hobi dan kesenangan dengan materi apapun itu. Bukan jamaah. Jamaah adalah perkumpulan di atas al-haq. Lianna min sifatihim wa simatihim ijtima'uhum 'alal haq, karena di antara ciri dan karakter mereka adalah berkumpul di atas al-haq. Berkumpul di atas al-haq. Jamaah. Makna jamaah adalah berkumpul. Bukan cuma sekedar perkumpulan biasa, namun perkumpulan di atas al-haq. Kemudian perhatikan tentang jamaah. Kata ini mudah untuk disebutkan. Al-jamaah. Tapi ternyata bagian dari Islam yang tidak pernah terpisahkan. Dari sisi kehidupan beragama kecil dan besar. Jamaah. Jamaah adalah bagian daripada agama Islam yang tidak bisa terpisahkan. Berkumpul di atas al-haq pada seluruh segi, perhatikan. Bahkan pada momen-momen yang mungkin dianggap sepele, kecil, dianjurkan untuk berjamaah. Seperti makan berjamaah. Sebagian sahabat pernah datang kepada Nabi SAW mengeluhkan, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba." Wahai Rasulullah, kami makan tapi kami tidak kenyang. Nabi SAW firasatnya lari ke situ. La'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Bisa jadi kalian makan sendiri-sendiri.
Jadi makan pakai piring sendiri, dimakan pakai piring sendiri. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi untuk mendapatkan makna dari makan berbarokah yang menghasilkan kenyang. Kata beliau, "Qulu mujtami'in yubarikullahu fi tu'anikum." Makanlah berjamaah, Allah akan memberikan keberkahan pada makanan kalian. Jadi jamaah dalam agama Islam tak terpisahkan, bahkan pada momen kecil seperti ini. Makanya barakallahu fikum jami'an, nasihat bagi diri kami pribadi kemudian ikhwah yang mendengar bahwasanya antum ahlus sunnah, terapkan sunnah ini dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Terlihat aib, wallahi terlihat aib besar ketika aku ahlus sunnah kemudian makan ternyata sendiri-sendiri. Kalau bukan kita mengamalkan hal ini, siapa mengharap orang awam? Tidak mungkin. Kitalah yang mengaku ahlus sunnah, katanya cinta kepada sunnah, berkecimpung dalam dunia sunnah. Tapi kalau masih makan sendiri-sendiri, yang sampai kita sama dengan yang lainnya cuma mengaku tapi tidak terrealisasikan dalam amalan sehari-hari. Kemudian makna jamaah yang tidak terpisah dengan agama Islam yang lainnya, perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Surat apa itu? Al-Fatihah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim berisikan 114 surat, 30 juz yang tersebar dalam lebih daripada 6.000 ayat. Intinya ada pada ayat ini dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kepada Engkau lah wahai Rabb kami beribadah, kepada Engkau lah wahai Rabb kami meminta pertolongan. Perhatikan, Allah sebutkan dengan lafaz kami. Wah, ini bisa saja Allah sebutkan kepada Engkau lah wahai Rabb aku beribadah, karena masing-masing kita beribadah. Tapi Allah sebutkan dengan lafaz kami, artinya anjuran untuk tetap berjamaah. Tidak akan terhasilkan, tidak akan terrealisasikan ibadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu makna ini, yaitu berjamaah. Jamaah. Makanya satu hal ini jangan pernah disepelekan. Hidup berjamaah adalah hidup Islami, ala Islami. Makanya apapun yang dianjurkan oleh agama Islam tentang nilai-nilai berjamaah jangan pernah menyepelekannya, termasuk makan secara berjamaah. Karena dengan inilah kita terbedakan. Nah, ahlul bid'ah memiliki banyak nama, memiliki banyak julukan, memiliki banyak amalan, tapi berbeda dengan ahlus sunnah. Karena bukan cuma sekadar ahlus sunnah, wa illa banyak orang mengaku ahlus sunnah, tapi belum tentu berjamaah. Belum tentu berjamaah. Perhatikan saja di sana ada komunitas yang sekarang tenar kita juluki dengan Lukmaniyun. Per daerah masing-masing, per lokasi masing-masing, mereka sendiri bercerai-berai. Di lokasi ini ada yayasan, berbeda yayasan dengan yang di sini. Mungkin aturan KDRT di sini dan KDRT di sini, nah berbeda, masing-masing dari satu yayasan ke yayasan yang lainnya. Dalam satu komunitas yang sama saja mereka berpecah belah. Ini pakai aturannya ustadz sini, ini pakai aturannya ustadz sini. Ini ketika turun di sini berarti dia harus ikuti aturan dari ustadz yang di sini. Hanya sekedar nama mereka bersatu, tapi dalam prakteknya mereka tidak berjamaah. Makanya inilah satu-satu yang berjamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, la yuriduna lil haqqi badilan. Di depan ahlus sunnah wal jamaah mereka memiliki ciri, memiliki karakter bersatu di atas al-haq. La yuriduna lil haqqi badilan, mereka tidak mau mencari pengganti dari al-haq. Sudah al-haq yang mereka pegang, yang mereka anut, yang mereka amalkan, dan mereka tidak ingin pengganti dari al-haq tersebut. Ketika al-haq mengatakan A, mereka A, tidak berubah menjadi B. Fayarji'una ila al-haqqi idza ikhtalafu, dan mereka kembali kepada al-haq apabila mereka berselisih. Mereka kembali kepada al-haq.
Dan apa yang beliau maksud dengan al-haq beliau sebutkan di sini. Bi ayarji'u ilal kitabi was sunnah. Al-haq maksudnya adalah Alkitab dan as-sunnah. Al-haq adalah Al-Quran, yakni perkataan Allah. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan al-haq dan dialah yang menunjuki ke jalan yang lurus. Perkataan Allah adalah perkataan yang hak. Dan agama Allah adalah agama yang hak. Nah, agama Allah adalah agama yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan demikian itu dikarenakan Allah adalah al-haq dan selain daripada Allah adalah batil. Allah adalah al-haq, agama Allah adalah al-haq. Yang Allah katakan adalah al-haq. As-sunnah demikian juga sunnah. Sunnah adalah al-haq. Sunnah adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan. Termasuk ucapan Nabi SAW adalah al-haq. Hadis Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih kata Nabi SAW, "Uktubu fawalladhi nafsi biyadi la yakhruju min hada illa al-haq." Sambil menunjuk ke mulut beliau, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak keluar dari sini kecuali al-haq. Jadi kembali kepada al-haq artinya adalah kembali kepada kitabullah, kembali kepada al-haq adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bukan kembali kepada fatwa, bukan kembali kepada ucapan, bukan kembali kepada pendapat, bukan kembali kepada gagasan, ide, saran. Kembali kepada al-haq artinya kembali kepada kitab dan sunnah. Karena kalau mau pakai pendapat siapa yang dipakai? Dua orang dengan kepala yang berbeda juga pendapatnya. Siapa yang menjadikan tolak ukur? Tapi ketika kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah tidak akan ada perselisihan di dalamnya. Beliau akan sebutkan kepada kita dalilnya. Fayatabayyana man huwa 'ala sawabi fayattabi'una. Ketika kembali kepada al-haq, kembali kepada kitab dan as-sunnah, terjelaslah siapa yang berada di atas kebenaran, itulah yang mereka ikuti. Kembali kepada kebenaran dan itulah yang mereka ikuti. Perselisihan pasti terjadi. Ini sunnatullah, ketetapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu walidzalika khalaqahum." Dalam akhir surat Hud kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah mau, Allah mampu menjadikan seluruh umat manusia itu satu. Satu suku, satu bangsa, satu bahasa, satu pendapat, tidak ada perselisihan. Kalau Allah mau, Allah mampu. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuh. Namun senantiasa saja mereka itu berselisih. Jadi berselisih adalah ketetapan Allah. Pasti berselisih. Bahkan ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi waqtilafu alsinatikum wa amwatna wa waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan kalian itu bersuku bangsa, berbeda bahasa, beda kulit. Kalau berbeda dari sisi fisik, berbeda juga dari sisi kejiwaan, termasuk ide, gagasan, pendapat. Ini sunnatullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu solusi ketika kita berselisih di sini, kembali kepada al-haq. Kama qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Potongan ayat dari surat An-Nisa kata Allah, apabila kalian berselisih pada sesuatu fi syai'in. Syai' datang dalam siap nakirah. Nah, siap nakirah. Artinya umum, apapun yang kalian perselisihkan dalam permasalahan agama ataupun dunia, ada solusinya. Di mana? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau Al-Risalah menerangkan tentang ayat ini. Kembali kepada Allah, kembali kepada kitabullah. Kembali kepada Rasul ada dua makna. Pertama, ketika beliau masih hidup, kembalikan kepada beliau. Ketika beliau sudah meninggal, kembali kepada sunnah beliau. Intinya dua hal ini. Kunci dari perselisihan adalah kembalikan kepada Allah,
kembalikan kepada Rasulullah. Kembalikan kepada Allah maknanya kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup, ketika beliau sudah meninggal kembalikan kepada sunnah beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dengan syarat ini adalah syarat keimanan seseorang. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ini jalan keluar yang paling tepat dari perselisihan. Arti dari ayat ini, ketika tidak kembali kepada Allah, ketika tidak kembali kepada Rasulullah dalam berselisih, berarti bukan tanda-tanda keimanan orang tersebut. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan sebenar-benar pentakwilan, jalan yang paling baik. Kita katakan tadi di depan, antum mungkin sempat mendengar bahwasanya perselisihan yang dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma permasalahan agama saja, bahkan masalah dunia. Datang kisah dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam adalah muhajirin, datang berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Dia membeli kebun di dataran tinggi kota Madinah. Kemudian bertetangga dengan kaum Ansor. Kita ulangi, Zubair bin Awam adalah muhajirin, pindah ke kota Madinah, dia membeli kebun, bertetangga dengan kaum Ansor, seorang kaum Ansor. Ketika dibilang kaum Ansor berarti adalah pribumi. Kemudian ketika dia ingin mengaliri perkebunannya, irigasi perkebunan, dari jalur air sebelum masuk belekan ke dalam lorong kebunnya Zubair mendapati urutan pertama dalam pengairan, kemudian di belakangnya baru kebunnya kaum Ansor. Kaum Ansor karena dia merasa dia adalah pribumi, dia mengatakan bahwasanya tutup dulu jalur airmu, aku lebih pantas untuk mendapatkan air lebih duluan. Kata Zubair bin Awam bahwasanya aku tidak mau. Jalur airnya sesuai dengan aku beli kebun di sini. Yang paling pantas mendapati pengairan lebih duluan adalah aku karena urutannya sesuai dengan demikian. Kaum Ansor tetap bersikeras bahwasanya aku adalah pribumi, engkau pendatang. Egonya yang dikedepankan. Akhirnya Zubair bin Awam mengatakan bahwasanya masing-masing berpegang dengan pendapat dia, bersikeras. Ayo kita pergi kepada Rasulullah SAW untuk menentukan perkara ini. Kaum Ansor pun mengatakan, setuju, ayo kita pergi. Nabi SAW memberikan solusi untuk dua pihak yang bertikai tersebut. Kata Nabi SAW, ya Zubair iski hadi kotak, summa iski ila hadi koti jarik. Wahai Zubair, penuhi sebatas sejajar dengan tanaman engkau air, kemudian tutup, baru sambungkan kepada jalur tetangga kebun engkau. Orang Ansor tersebut masih terus membantah sambil mengatakan bahwa ya Rasulullah in kana ibnu ammatik, wahai Rasulullah apakah karena dia ini adalah sepupumu? Karena Nabi SAW bapak beliau adalah Abdullah dan ibunda dari Zubair bin Awam adalah Sofia binti Abdul Muttalib. Artinya Nabi SAW dengan Zubair bin Awam adalah sepupu. Kemudian kaum Ansor ini sedikit mengkritik, ya Rasul apakah karena dia sepupu engkau memiliki kedekatan, kemudian engkau memvonis demikian? Nabi SAW semakin marah karena dia tidak menerima keputusan Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Zubair, penuhi sampai sejajar dengan pematang kebun engkau. Kalau sudah baru alirkan. Tadinya beliau sudah memberikan keputusan yang sangat bijak, insaf, sejajar dengan tanaman engkau. Kalau sudah alirkan. Itu karena dia tidak menerima keputusan tersebut, Nabi SAW menghukum dengan sejajarkan dengan pematang kebun engkau, kemudian baru dialirkan. Turunlah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ayat ini sebelum kita menerjemahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ayat ini adalah ayat imtihan, ayat diuji tentang kejujuran, tentang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Terdapat di dalamnya sekitar 4 atau 5 penegasan. Allah mulai dengan fala wa rabbik,
Tidak demi Rabb engkau. Sumpah. Ketika Allah bersumpah, atau ketika kita sebagai manusia bersumpah, yang menunjukkan bahwa apa yang akan kita sebutkan adalah sesuatu yang agung. Apalagi Allah sendiri yang bersumpah. Menggunakan namanya sendiri. Wa-Rabb. Kalau datang lafaz sumpah dalam Al-Quran, perhatikan apa yang akan disebutkan oleh Allah tentang bahan sumpahan tersebut. Nah, sumpah adalah yang menggunakan nama Allah. Artinya apa yang akan disebutkan adalah sesuatu yang agung. Allah lanjutkan lagi. La yu'minun, mereka tidak beriman. Penafian dari keimanan artinya konsekuensinya adalah kafir. Kafir. Siapa yang tidak beriman? Siapa yang kafir tersebut? Nah, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau apa yang mereka berselisih. Jadi kalau mau berselisih tetap dalam lingkaran keimanan harus berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mencari hukum lain, hukum pemerintah, hukum adat istiadat, hukum keluarga, dan semisalnya hukum komunitas, hukum golongan, dinafikan keimanan. Tidak beriman orang tersebut. Tidak sampai di situ, sudah ada 3 penekanan sekarang. Allah lanjutkan lagi. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian engkau dapati dari mereka tidak ada sedikit pun dalam dada mereka merasa berat. Mungkin ketika telah terjadi keputusan yang menang di pihak A, yang kalah di pihak B. Tidak bisa melawan karena itulah keputusan. Hanya saja merasa berat rasanya untuk menerima keputusan tersebut. Tapi dia pasrah. Sampai seperti itu pun tidak boleh. Dalam dada pun tidak boleh ada rasa berat. Tidak boleh, seandainya pun mungkin al-haq tidak berpihak pada diri kita, tetap menerima dengan lapang dada. Kemudian terakhir, penegasan yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimu taslima. Pasrah. Apapun keputusannya ketika itu adalah Allah yang memutuskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan, pahit dan manis, berat dan ringan, enak dan tidak enak. Itulah syarat dari keimanan, harus pasrah. Jadi ketika masih ada yang merasa berat tentang hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa bikin apa-apa, tapi ini keputusan Allah. Tapi belum bisa menerima dalam dadanya, dalam benaknya, hati-hati. Ayat ini Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa ini adalah ayat imtihan, ayat ujian. Seseorang tersebut diuji dengan keimanan dia apakah mau berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia mau mencari hukum yang lain. Ini sebagai fondasi kepada kita bahwasanya berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sendi-sendi kehidupan kita. Mau itu urusan agama, mau itu urusan pribadi, mau itu urusan dunia. Seluruhnya. Karena agama ini lengkap. Apa yang tidak diajarkan oleh agama Islam? Seluruhnya telah diajarkan. Hukum jual beli di dalamnya ada. Hukum bercocok tanam di dalamnya ada. Hukum nelayan, mencari ikan di laut atau air darat, seluruhnya ada. Jadi setiap sendi-sendi kehidupan dunia kita selalu kembalikan kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi permasalahan TN, apalagi permasalahan yayasan, apalagi permasalahan tentang meminta-minta atas nama dakwah, apalagi dan seterusnya. Seluruhnya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu cari hukum yang lainnya. Alinea berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Fahum idza ikhtalafu fi syai'in fa innahum la yarkabuna ru'usahum wa kullu yata'assabu li ra'yihi bal innahum yurji'una khilafahum ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kembali kepada pihak-pihak yang dimaksud di atas al-jamaah. Al-jamaah ini adalah apabila mereka berselisih pada suatu perkara, mereka tidak meninggikan kepala mereka lebih daripada orang lain. Kalian baru belajar, aku lebih duluan, ikuti keputusanku. Kalian baru 1 tahun kena dakwah, aku sudah puluhan tahun, ikuti keputusanku. Kata beliau, al-jamaah tidak seperti itu. Tidak merasa dirinya lebih daripada yang lain. Tidak menganggap remeh orang lain. Artinya tidak sombong. Apapun posisinya, dimanapun derajatnya, selalu yang mereka jadikan sebagai tolak ukur adalah al-haq. Siapa yang di atas al-haq, dialah yang betul. Kecil ataupun besar, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, ketika di atas al-haq, dia lebih daripada segala-galanya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kita tahu sendiri tentang posisi beliau dalam nama beliau mengharumkan agama Islam. Imam Syafi'i, siapa tidak kenal beliau dari kalangan kaum muslimin, bahkan anak-anak kecil dari kalangan penuntut ilmu pun tahu Imam Syafi'i. Punya madhab yang diikuti, punya banyak tulisan, punya andil
peran besar menyebarkan agama Islam. Tapi ketika beliau salah dalam satu permasalahan, dalam ilmu ushul fikih, dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau menafikan tentang hukum sunnah bisa menghapus hukum Al-Quran. Beliau menganggap bahwasanya Al-Quran bisa menghapus Al-Quran, tapi kalau sunnah menghapus Al-Quran tidak bisa, karena derajatnya perkataan Allah lebih tinggi daripada derajat perkataan Rasulullah SAW. Pendapat yang tepat adalah boleh. Al-Quran adalah wahyu, sebagaimana hadis juga adalah wahyu. Derajatnya sama. Sunnah bisa menghapus Al-Quran. Nah, bisa mansuh. Tapi Imam Syafi'i menganggap tidak. Sunnah tidak bisa menghapus hukum Al-Quran. Ada satu ulama, dia juga ulama Syafi'i ya. Bahkan dia pun bermadhab dengan Imam Syafi'i. Namun dia mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i kabir lakinnal haqqa akbar minhu. Imam Syafi'i besar, hanya saja al-haq lebih besar daripada Imam Syafi'i. Al-haq lebih besar daripada Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i. Makanya perkataan yang sering kita dengar dari ulama kita, ulama ahli sunnah mengajarkan kepada kita bahwasanya unduru ila maqala wala tanduru ila man qala. Lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Karena kalau lihat siapa yang mengatakan, biasanya dilihat adalah orang ini punya posisi. Di sebelah dia yang bersilang pendapat, aduh lebih rendah derajatnya. Kalau begitu kayaknya yang ini yang betul. Karena mereka lihat dari posisi orang yang berucap, tapi bukan itu tolak ukurnya. Undur ila maqala wala tandur ila man qala. Lihatlah kepada apa yang dia ucapkan, bukan lihat kepada siapa yang mengatakan. Jadi bobot perkataannya yang dilihat. Seandainya pun anak kecil yang datang kepada kita membawa al-haq, menegur kita, wahai fulan engkau salah. Kita orang tua, kita lebih mulia dalam hal mungkin umur, keutamaan, keilmuan. Tapi seperti inilah agama Islam. Seperti inilah manhaj al-jamaah. Idza ikhtalafu fi syai' fa innahum la yarqabuna ru'usahum. Apabila mereka berselisih dalam satu pendapat, mereka tidak mengangkat kepala mereka lebih daripada yang lainnya. Wa kullu yata'assabu li ra'yi. Masing-masing kelompok fanatik dengan pendapatnya. Ini kelompok-kelompok yang sesat. Bal innahu yurji'una khilafahum ila kitabillahi wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yakni al-jamaah mengembalikan perselisihan mereka kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Aman dunia akhirat. Tenang hati. Kalau ini kita jadikan tolak ukur, niscaya tidak akan ada yang namanya keributan di kehidupan dunia. Tidak akan ada. Kalau seluruh umat manusia berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan ada keributan di permukaan bumi ini. Karena yang namanya Al-Quran, yang namanya Sunnah tidak ada tolak benam, tidak saling kontradiktif, tidak ada bertolak belakang, pasti saling mencocoki. Kemudian Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW selalu sesuai kapanpun dan dimanapun, tidak akan pernah berubah. Pendapat bisa jadi berubah, hari ini kita bilang A, besok bisa jadi kita berubah menjadi bilang B, dan ini banyak sekali bukti akan hal tersebut. Tapi kalau kitabullah dan sunnah Rasulullah tidak akan pernah berubah. Maka Imam Malik rahimahullah menyebutkan bahwa apa yang merupakan agama di zaman Rasulullah SAW itu juga merupakan agama di zaman kita dan zaman yang setelahnya. Ya, agama tidak pernah berubah, artinya kitabullah, sunnah Rasulullah SAW tidak pernah berubah sesuai kapanpun dan dimanapun. Namun kalau itu pendapat bisa jadi berubah-ubah. Bahkan dari satu orang ketika mengeluarkan statement bahwasanya hari ini dia bilang halal, bisa jadi berikutnya dia bilang haram, atau kebalikannya. Hari ini dia bilang haram, besok bisa berubah menjadi halal. Nah, pendapat berubah-ubah. Tapi tidak pernah berubah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama tabayyana annahu mutabiqun lil kitabi was sunnati akhadhu bihi walau kana yukhalifu aqwalahum. Nah, indah sekali perkataan beliau ini, kita artikan apa yang terjelaskan mencocoki kitabullah dan sunnah, itulah yang mereka ambil. Itulah yang mereka ambil. Ada dua pihak yang bertikai. Kita pihak di tengah masih bingung, kelompok A atau kelompok B. Jangan kita lihat dari sosok orang yang mengatakan, tapi kita timbang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Oh, ternyata kelompok A lebih cocok, lebih tepat, lebih sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kelompok B ternyata menyelisihi.
Kita tentukan pendapat kita bahwasanya yang benar adalah yang di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Inilah namanya jamaah. Kalau tidak berhukum dengan hukum ini berarti mereka bukan jamaah. Walau kan yakhalifu aqwalahum, seandainya itu menyelisihi pendapat mereka, mereka siap untuk tarajuk, untuk mencabut kembali pendapat mereka dan berubah. Karena kembali kepada al-haq meskipun sempat salah lebih bagus, lebih baik daripada tetap bertahan di atas kesalahan dia dan tidak mau berubah. 2 contoh kasus. Sama-sama bikin salah. Sama-sama berdosa. Tapi satunya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertobat, satunya tidak. Karena kenapa? Paling parah dia tidak mau mengaku salah. Iblis alaihi la'natullah salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga salah ketika menyentuh buah yang dilarang untuk makan. Tapi Nabi Adam alaihissalam ketika ditegur bahwasanya itu salah, dia mengakui kesalahannya, kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat. Iblis alaihi la'natullah bersalah, tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan mengatakan bahwasanya unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Wa makan mukhalifan lil kitab wa sunnati tarakuhu wa rafaduhu wa in kana yuwafiqu ahwa'ahum. Nah, seandainya pun itu menyelisihi kitab dan as-sunnah, mereka akan tinggalkan, mereka akan buang jauh-jauh. Seandainya itu adalah mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi apapun yang menyelisihi kitabullah, baik itu tokoh, jamaah, atau bahkan diri pribadi kita dan hawa nafsu kita ketika menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, kita buang jauh-jauh yang menyelisihi kitab dan As-Sunnah. Kalau begitu barakallahu fikum jami'an. Kesimpulan awal sebelum kita lanjutkan terakhir, ada kata yang indah terakhir. Hendaknya kita patahkan hawa-hawa nafsu kita ketika hawa nafsu kita menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Patahkan, artinya kita lawan. Kalau hawa nafsu kita condong kepada penyelisihan terhadap kitab dan As-Sunnah, kita patahkan hawa nafsu tersebut. Dari apa telah kita baca di atas, jamaah adalah pujian. Jamaah adalah satu komunitas yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berpegang teguh di atas al-haq. Kemudian komunitas ini memiliki ciri-ciri, memiliki karakter bahwasanya mereka berpegang teguh dengan al-haq, dan al-haq adalah kitab dan sunnah. Itu dan mereka jadikan sebagai tolak ukur dalam pembenaran akan setiap perbuatan dan ucapan. Beliau tutup aliyahnya ini, wahadihi tariqatuhum wahada manhajuhum. Ini semacam satu kesimpulan kecil di antara kesimpulan-kesimpulan yang kita dapati dalam materi buku ini. Dan ini adalah jalan. Ini adalah jalan mereka dan metode hidup mereka. Siapa maksud dengan mereka di sini? Yani al-jamaah. Ini adalah jalan mereka dan metode hidup mereka. Mereka adalah al-jamaah. Apa jalan hidup mereka? Apa metode hidup mereka? Ketika berselisih, dan ini pasti. Perselisihan adalah ketetapan Allah yang tidak bisa terelakkan. Namun solusinya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Tidak ada koma, tidak ada tapi. Titik sampai di situ. Kitabullah dan sunnah. Solusi tunggal untuk keluar dari perselisihan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Masih mau lanjut? Satu hal ini lagi kita ambil. Kata beliau berikutnya, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, masih dalam judul bab yang sama. Amma man la yarji ila al-kitabi was sunnati wa yabqa ala ra'yihi wa ta'assubihi aw ma yukhattituhu lahu hizbuhu walau khalafa al-haqqa aw ma tahwahu nafsuhu wa yadda'i annahu ala manhajihim fa huwa ala ghairi manhaji ahli sunnati wal jamaah. Sampai pada baris ini. Adapun siapa yang tidak kembali kepada kitab dan sunnah, tetap bertahan pada pendapatnya dengan fanatismenya, atau apa yang digariskan oleh kelompoknya,
sekalipun menyelisihi al-haq, sekalipun sesuai dengan hawa nafsunya, dan dia masih mengakui bahwasanya dia di atas manhaj mereka, di atas manhaj al-jamaah. Sungguh dia bukan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini pasti ketika mengaku manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah mencocoki Alkitab dan as-sunnah, tapi ternyata dia menyelisihi Alkitab dan menyelisihi as-sunnah, berarti cuma sekadar pengakuan. Cuma sekadar pengakuan, dan ini sangat banyak. Mengaku-ngaku benar. Sangat banyak. Mengaku-ngaku di atas al-haq, tapi ternyata al-haq tidak bersama mereka. Sebelum kita lanjutkan, ada kisah dari Abu Musa al-Asy'ari. Waktu itu di Irak, dia mendatangi masjid Bani Hanifah di Irak. Entah apa yang dia inginkan, entah masuk sholat atau melakukan kegiatan yang lain, dia masuk ke dalam masjid. Dari pintu masjid dia melihat bahwasanya ada sekelompok orang yang sedang melakukan zikir bersama, dipimpin oleh seorang pemimpin. Abu Musa al-Asy'ari. Terlihat bahwasanya seorang pemimpin memimpin zikir jamaah, memberikan panduan kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, ibarat takbirlah sebanyak 100 kali, bertahmidlah sebanyak 100 kali, ucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Kemudian menggunakan alat batu 100 biji batu sambil berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggunakan alat batu. Abu Musa al-Asy'ari hatinya mengingkari, namun dia tak kuasa, karena di situ masih ada orang lebih mulia daripada dia, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti kan dia kembali kepada orang yang lebih alim, Abdullah bin Mas'ud. Dia keluar segera pergi ke Abdullah bin Mas'ud, kemudian melaporkan bahwasanya ra'aitu syai'an angkartu, aku melihat sesuatu, hatiku mengingkari, namun aku tak kuasa. Akhirnya dia mengajak Ibnu Mas'ud untuk pergi ke masjid tersebut, melihat apa yang dilakukan oleh jamaah masjid Bani Hanifah. Ibnu Mas'ud mendatangi mereka, kemudian mengatakan bahwasanya, "Mada fa'altum?" Apa yang kalian lakukan? Mereka memberikan jawaban bahwasanya, "Ma aradna illa khairan." Kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Beribadah, tidak melakukan maksiat, semisal meminum minuman keras, merampas harta orang. Kami beribadah. Namun ibadah mereka, mereka ganti, robah, tambah dan dikurangi, lain daripada metode agama Nabi SAW dalam berzikir. Karena di dalam ketika berzikir, beliau tidak menggunakan alat bantu, baik itu batu ataupun tasbih. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan jawaban bahwasanya, kam min muridil khairi lam yanalhu. Berapa banyak orang yang mau kebaikan tapi ternyata dia tidak mendapatinya. Seperti orang ini, seperti jamaah ini, mau mengamalkan amalan kebaikan. Zikir sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an, sangat dianjurkan oleh hadis, tapi ketika metodenya salah, tidak dianggap kebaikan. Cuma mengaku berada di atas kebaikan, tapi caranya yang salah. Tetap tidak di atas. Tidak dianggap dia di atas al-haq. Berapa banyak orang yang mau kebaikan tapi tidak mendapatinya. Karena kejahilan, tidak tahu metode yang tepat, jalan hidup Rasulullah dan para sahabat dalam mempraktekannya. Beliau lanjutkan lagi, wa idda'a annahu alaihi. Meskipun dia mengakui dia berada di atasnya, mengakui berada di atas al-haq. Dari setiap kelompok, bahkan seluruh kelompok mengaku dialah yang paling betul. Dialah yang paling benar, yang lain salah. Tapi apakah betul? Apakah benar pengakuan mereka tersebut? Belum tentu. Solusinya adalah kembali ke atas, yang di atas, ditimbang dengan kitab dan sunnah. Lian ahla sunnati jama'atun wahidatun wa mukhalifuhum jama'at wa ahzab. Boleh tangkaskan di sini lagi. Karena ahlu sunnah adalah satu jamaah, dan yang menyelisihi mereka adalah berjamaah-jamaah, berkelompok-kelompok. Dari hadis tentang perpecahan umat, hadis tentang perselisihan di akhir zaman, beliau selalu menyebutkan tentang solusinya. Hadis Irbad bin Sariyah,
Beliau bawakan di awal kitab, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku dengan waktu yang lama, di akhir zaman, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya adalah berpegang teguhlah dengan sunnahku. Di jalan keluar untuk selamat dari perselisihan adalah sunnah, ahlus sunnah. Yang lain ketika menyelisih sunnah, mereka lah kelompok-kelompok. Dalam hadis Muawiyah bin Sufyan juga, ketika beliau telah menerangkan tentang perpecahan umat sampai 73 golongan, beliau ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa golongan yang satu yang selamat tersebut? "Ma ana alaihi washabi." Aku dan sahabatku berada di atasnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah adalah jamaah. Bahkan kaum muslimin sejati adalah ahlus sunnah. Ketika kelompok lain, komunitas lain, individu lain menyelisih ahlus sunnah, mereka lah firqah. Ahlus sunnah tetaplah jamaah kaum muslimin. Bahkan Ibnu Mas'ud mendefinisikan tentang jamaah, seandainya pun dia seorang diri dan dia berada di atas al-haq, dia adalah jamaah. Yang lain yang menyelisihi dia itulah yang kelompok-kelompok. Ibnu Mas'ud dalam athar yang sahih sampai kepada dia dalam riwayat Imam Ad-Darimi, kata dia, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan al-haq meskipun engkau seorang diri. Satu negeri berisikan jumlah populasi manusia yang banyak, seluruhnya di atas kebatilan, hanya ada satu orang al-haq, dialah jamaah. Dia itulah al-jamaah. Nah, jamaah adalah yang menyesuaikan al-haq. Walaysal muradu bil jama'ati al-kasra wa innamal muradu bil jama'a ay man kana 'alal haq walau kana wahidan. Disebutkan di sini. Bukanlah yang diinginkan dengan lafaz jamaah adalah jumlah yang banyak. Bukan dari sisi jumlah tentang jamaah tersebut. Kalau dilihat, kalau menimbang sesuatu baik dan benar, baik dan buruk, salah dan benar dari sisi banyak, Ahlus sunnah mungkin kelompok yang paling buruk, paling salah. Karena jumlah mereka selalu sedikit. Demikian juga pengikut para nabi dan rasul dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, selalu jumlah mereka adalah yang paling sedikit. Usul Al-Quranul Karim menerangkan tentang hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman, wahai Muhammad, kebanyakan mereka beriman kecuali mereka adalah musyrik. Tentang secara global penduduk dunia. Wa ma yu'minu aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat yang berbeda, wahai Muhammad, seandainya engkau berambisi untuk masukkan mereka ke dalam agama Islam, tetap saja mereka itu lebih banyak yang kafir. Dengan lafaz ini lebih banyak yang kafir. Karena kita sebutkan juga tentang ada nabi yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang hanya memiliki 1 atau 2 pengikut saja. Bahkan ada yang tidak punya pengikut. Apakah kita katakan bahwa nabi tersebut gagal? Tidak, dia tetap adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-haq. Bukan berarti dia salah. Dia tetap betul. Yang tidak mengikuti dia itu yang salah. Jadi tentang kata jamaah bukan dilihat dari sisi jumlah. Kata jamaah dilihat dari sisi ini. Mangkana alal haq, yang diinginkan dengan jamaah adalah ibarat siapa yang di atas al-haq, di atas. Dia itulah jamaah. Seandainya pun seorang diri. Motivasi bagi kita semuanya, ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an, penganut manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mungkin terdengar berat ketika memikul manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dari sisi jumlah ternyata kita sedikit, minoritas. Lebih banyak musuh daripada teman, daripada ikhwan. Tapi tidak perlu minder, tidak perlu berkucil hati, tidak perlu. Minder, berkucil hati malah membuat kita semakin jauh dari al-haq. Kita yakin dan percaya bahwasanya al-haq, seandainya pun sedikit, seandainya pun kecil, seandainya pun minoritas, Allah lah Subhanahu wa taala yang akan menanggung urusan orang-orang yang sedikit tersebut. Bahkan tidak sedikit berita kita dengar dari umat terdahulu ketika mereka berperang, jumlah kecil mengalahkan jumlah yang besar.
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah dalam surat Al-Baqarah. Nah, terkadang jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang besar dengan izin dari Allah. Bukan tolak ukur banyak dan sedikit, tapi yang dinilai adalah ketika di atas al-haq Allah yang akan tolong mereka. Fa innahu huwal jamaah, dialah di atas jamaah. Satu kata kunci tentang al-jamaah artinya adalah yang menyesuaikan al-haq, cocok dengan al-haq, sesuai dengan al-haq. Meskipun sedikit. Wa huwa ahlus sunnah, dialah ahlus sunnah, dialah al-jamaah. Faman kana 'alal haqqi sawa'an kanu qalilina aw katsirina fahumul jamaah. Siapapun yang berada di atas al-haq, baik itu jumlahnya sedikit ataupun banyak, dialah al-jamaah. Terkadang jamaah ini keseringannya juga kita jumpai selalu sedikit. Selalu sedikit. Namun dialah al-jamaah. Datang berita dari Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membuktikan akan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ta'ifatun 'alal haqqi dhahirin, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dzalik." Senantiasa ada ta'ifatun. Ta'ifah kalau secara bahasa arti adalah sekelompok kecil. Dalam satu baturan mungkin hanya dibilang regu. Sebagian kecil dari jumlah yang banyak. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku berada di atas al-haq tertolong. Tidak mencelakai mereka orang menyelisihi mereka. Tidak mencelakai mereka orang yang tidak menolong dan membela mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka masih tetap berada di atas al-haq tersebut. Sampai datang hari kiamat. Inti di sini ada bahwasanya yang membuat seseorang itu tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlah mereka sangat kecil adalah tetap berada di atas al-haq. Ini sebenarnya tantangan bagi kita ketika mendengar ayat ini, bahwasanya tantangan bagi kita semuanya tentang satu-satunya solusi untuk datang kepada kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan jumlah yang sedikit, kokoh di atas al-haq. Tetap berada di atas al-haq. Kunci keselamatan. Wa amma man khalafa al-kitab wa sunnah wa ma alaihi salaful ummah fa innahum laysu minal jama'ati walau kanu katsirin. Jadi sebagai penutup. Adapun orang yang menyelisih kitab dan as-sunnah, menyelisih umat soleh terdahulu, maka mereka bukanlah jamaah meskipun jumlah mereka sangat banyak. Berulang-ulang kali beliau tanggaskan kepada kita, jamaah bukan dinilai dari jumlah banyak, namun dinilai dari tolak ukur al-haq. Siapa di atas al-haq, dialah jamaah meskipun seorang diri. Siapa yang menyelisih al-haq, dia adalah kelompok yang misalkan diri dari jamaah meskipun jumlah mereka banyak. Qala ta'ala sebagai penutup dalam bab ini. Potongan ayat dari surat Al-An'am. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini perkataan Allah. Larangan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti kebanyakan orang. Jangan ikuti mayoritas. Yang banyak belum tentu betul. Mukmin dengan kafir, tentunya lebih banyak yang kafir daripada mukmin. Sunnah dengan bid'ah, tentunya lebih banyak bid'ah daripada sunnah. Maksiat dengan ketaatan. Maksiat memenuhi bumi. Ketaatan hanya segelintir saja. Berapa banyak kaum muslimin di satu lokasi, tapi ketika tiba waktu dikumandangkan azan, setengah yang hadir sholat. Kebanyakan penduduk bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya diikuti niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iya tabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya berupa persangkaan, wa inhum illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka itu kecuali hanya menduga-duga, ya, tidak dibangun atas ilmu yakin, hanya menduga, hanya prasangka. Nah, titik sampai di sini barakallahu fikum. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita pada malam hari yang berbarokah ini. Dengan demikian telah kita selesaikan judul bab yang kedua dalam kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya.
Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.